Anak yang sulit BAB merupakan suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan, seperti momen anak saya ini ketika sedang BAB. Dunia ini mengalami situasi kemudian ini ketekanan baru dan ini akan merusak tata dunia. Kalau Romo melihat sebenarnya ini memang apa sih dia ini sudah menjalankan, dia mau mengatakan ini sudah jadi politik sama dengan Itu adalah cuplikan video anak saya ketika sedang ingin membuang air besar. Sebenarnya apa yang menyebabkan anak untuk sulit BAB? Ikuti terus video saya berikut ini hingga selesai. Video ini mungkin pembahasan terakhir saya tentang anak yang sulit untuk BAB, karena banyaknya komentar yang masuk pada video saya tentang pembahasan video ini dan banyak yang kurang jelas. Untuk itu, saya akan menerangkan secara terperinci kepada Anda semua pada kesempatan video kali ini. Masalah anak yang sulit BAB merupakan masalah yang sering sekali dirasakan oleh sebagian orang tua terhadap anaknya, seperti yang dialami oleh kedua anak saya sendiri yang mengalami sulitnya untuk BAB. Hal tersebut disebabkan oleh kotorannya yang keras dan menggumpal, bahkan dalam beberapa waktu sempat berdarah ketika BAB. Yang perlu saya tekankan sekali lagi kepada Anda semua bahwa penyebab dan cara mengobati kedua anak saya ini amat berbeda. Untuk anak saya yang pertama, ketika usianya sudah 2 tahun lebih, maka cara mengobatinya cukup mudah tanpa biaya sepeser pun. Anda dapat menyaksikan penjelasan saya pada tumbal videonya di sini. Cara ini sangat ampuh untuk mengatasi anak saya yang pertama ini setelah beberapa kali pergi ke pusat kesehatan. Tetapi untuk anak saya yang kedua yang masih berusia 8 bulan, cara ini tidak manjur dikarenakan ia masih mengkonsumsi ASI. Untuk anak saya yang kedua ini terbilang rada kronis dengan BAB-nya, karena sempat sampai 10 hari lebih tidak BAB. Bahkan saya sudah membawanya ke beberapa rumah sakit umum maupun bidan setempat, tetapi tidak kunjung sembuh. Di pusat kesehatan tersebut saya dianjurkan untuk mengubah pola makannya, dan hanya dikasih obat-obatan kimia yang telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya pada tumbal videonya berikut ini. Memang obat-obatan tersebut membantunya untuk BAB, tetapi sayangnya tidak untuk menyembuhkan penyakit BAB anak saya yang kedua ini. Setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, BAB-nya memang lancar, tetapi hanya selang beberapa minggu pasti akan kembali seperti semula, sehingga anak saya akan terus mengkonsumsi obat-obatan kimia tersebut secara ketergantungan. Dengan usia yang masih kecil, pastinya tidak baik untuk kesehatannya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sehingga saya memutuskan hanya mengkonsumsi obat-obatan kimia yang dari dokter tersebut selama 1 bulan kepada anak saya yang kedua ini secara ketergantungan. Akhirnya setelah saya browsing, saya menemukan obat herbal yang sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit sulit BAB anak saya tersebut. Untuk obat herbal tersebut telah saya jelaskan pada video sebelumnya pada tumbal berikut ini. Sampai sekarang alhamdulillah anak saya yang kedua ini BAB-nya sudah lancar. Tidak ada kendala lagi dengan BAB-nya yang sebelumnya keras dan menggumpal hingga sulit untuk mengendan. Saya merekomendasikan Anda untuk yang mempunyai masalah sulit BAB pada anak maupun orang dewasa, Anda dapat menggunakan obat herbal ini. Karena obat ini tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi bisa dipakai untuk orang dewasa, bahkan bisa mengobati penyakit lainnya. Saya rasa penjelasan mengenai pengobatan sulit BAB pada anak ini cukup jelas, sehingga Anda dapat memilih sendiri pengobatan mana yang cocok untuk anak Anda. Terkhusus pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja penyebab anak yang sulit BAB. Hal ini saya buat berdasarkan pengalaman anak saya pribadi yang mengalami sulit BAB hingga berhari-hari tidak BAB. Yang pertama, faktor turunan atau riwayat keluarga. Ini merupakan faktor utama yang menjadi penyebab anak sulit BAB. Faktor riwayat keluarga dari istri saya ternyata mengalami hal serupa, yaitu sulit BAB ketika kecil. Karena adanya riwayat keluarga yang mengalami sulit BAB, maka saya tidak terlalu kaget. Tetapi yang menjadi masalah yaitu ketika BAB-nya sangat kronis berupa tidak BAB selama 10 hari lebih. Inilah yang membuat saya merasa khawatir dengan kondisinya, sehingga beberapa kali membawanya ke pusat kesehatan. Jika ada riwayat keluarga yang mengalami sembelit, maka bisa menurun ke anggota keluarga yang lainnya. Ditambah lagi, bila di lingkungan keluarga terbiasa mengkonsumsi makanan kurang serat, maka sembelit lebih mungkin untuk terjadi. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan. Ada beberapa obat yang dapat mengakibatkan sembelit. Biasanya obat yang mudah ditemukan dijual bebas seperti obat penghilang rasa sakit, antasida, obat antidepresi,
obat flu batuk, hingga obat-obatan lainnya. Karena efek obat yang ditimbulkan tersebut cukup keras, maka dapat menyebabkan anak sulit untuk BAB sebagai efek sampingnya. Begitu pula dengan pengalaman anak saya sendiri yang mengalami sulit BAB karena mengkonsumsi obat-obatan. Hal ini bisa terjadi bukan karena anaknya yang secara langsung mengkonsumsi obat-obatan tersebut, tetapi bunda yang masih memberikan ASI kepada anaknya dapat berdampak terhadap ASI-nya, sehingga anak yang mengkonsumsi ASI tersebut dapat berakibat terhadap BAB-nya nanti. Untuk itu, bagi bunda yang merasa sakit ketika masih menyusui anaknya, maka berhati-hatilah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di pasaran, karena adanya dampak terhadap BAB si kecil. Yang ketiga, mengkonsumsi permen. Saya tidak mengetahui pasti kandungan yang terdapat pada permen, tetapi untuk anak saya yang pertama, jika sering mengkonsumsi permen, maka dapat membuatnya sulit untuk BAB. Bentuk kotoran yang seperti kotoran kambing dan keras ini dipicu oleh asupan makanan berupa jajanan permen. Pernah suatu ketika, karena sangat kerasnya kotorannya sampai terdapat darah. Untuk itu, saya menganjurkan untuk Anda, jika anak Anda mengalami sulit BAB dan anak sering mengkonsumsi jajanan permen, sebaiknya untuk dihentikan, karena kandungan yang terdapat pada permen dapat menyebabkan BAB anak menjadi terganggu. Yang keempat, kurang cairan. Cairan merupakan suatu hal yang dapat membantu BAB anak menjadi lancar. Dengan cairan tersebut dapat membantu serat memperlancar pencernaan sehingga mudah untuk BAB. Ahli medis berpendapat bahwa anak yang kurang cairan di dalam tubuh dapat membuat anak mengalami sulit BAB. Bahkan tidak hanya itu, si anak juga dapat terkena dehidrasi. Yang kelima, asupan makanan. Perhatikan asupan makanan si kecil dan berikan makanan yang mengandung sayur-sayuran. Hal ini juga terjadi terhadap anak saya yang kedua ketika tidak diberikan asupan makanan berupa sayur. Ketika anak tidak saya berikan asupan makanan sayur, maka selang beberapa hari akan terjadi BAB yang keras. Untuk itu, saya menganjurkan Anda untuk memberikan asupan makanan yang mengandung sayur pada masa awal empasinya. Yang keenam, susu formula. Ini adalah penyebab anak saya yang pertama sulit untuk BAB. Jika waktu BAB-nya tiba, maka ia pasti akan menangis. Hal tersebut disebabkan karena BAB-nya yang keras dan menggumpal hingga sulit keluar walaupun sudah mengedan. Maklum saja, anak saya ini sudah sangat kecanduan mengkonsumsi susu, bahkan lebih banyak mengkonsumsi susu daripada makannya. Sehingga bagi anak Anda yang merasakan anaknya sulit untuk BAB, cobalah mengganti-ganti terlebih dahulu susunya. Bisa jadi susu tersebut tidak cocok untuk anak Anda. Saya sendiri sudah sempat menggunakan susu formula, tetapi tetap saja tidak berhasil. Hingga saat ini saya tidak mengetahui apakah anak saya alergi terhadap susu sapi atau terlalu banyak mengkonsumsi susu. Walaupun sebenarnya ada beberapa ciri anak ketika mengalami alergi susu sapi yang tidak hanya berakibat sulit BAB, namun juga disertai gejala lain seperti ruam, mual, ataupun muntah. Yang ketujuh, takut akan ketidaknyamanan. Anak yang pernah mengalami BAB yang menyakitkan di masa lalu, maka akan menghindari atau menahan BAB-nya karena takut akan merasakan sakit kembali. Hal ini juga yang terjadi pada anak kedua saya, di mana pada masa awal pemberian obat masih merasakan ketakutan ketika akan BAB, padahal kotorannya sudah tidak keras dan menggumpal lagi. Jadi solusinya adalah berikan kenyamanan ketika ia akan BAB. Jangan sampai anak menahan BAB-nya kembali berhari-hari, karena kebiasaan ini akan menumpuk kotoran di bagian bawah usus, sehingga membuat kotoran tersebut lebih besar dan lebih keras nantinya. Yang kedelapan, makan tidak teratur. Jika anak sudah diberikan empasi, maka biasakan anak untuk makan secara teratur. Hal ini agar organ pencernaan bekerja dengan baik. Tentu dengan menu yang menyehatkan dan juga berikan sayur-sayuran yang mengandung air. Anak yang makan tidak teratur, apalagi tidak dibantu dengan makanan yang cukup serat, maka besar kemungkinan akan terjadinya sembelit. Hal ini juga terjadi pada anak saya pada awal masa pemberian empasi. Yang kesembilan, kurang serat. Menurut ahli kesehatan, serat dapat mendorong pergerakan usus sehingga memudahkan anak untuk BAB. Namun, banyak anak yang mengalami kurang serat sehingga menyebabkannya sulit untuk BAB. Serat pada anak dapat bersumber dari buah, sayur, dan biji-bijian. Akibat anak yang kurang serat dapat menyebabkan kotoran si kecil menjadi keras dan menggumpal kering sehingga sulit dikeluarkan. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan terus asupan makanan yang cukup terhadap seratnya, sehingga si kecil dapat BAB dengan lancar. Yang ke-10, kondisi medis. Dan yang terakhir ini bisa terjadi karena adanya kondisi medis tertentu seperti hipotiroidisme atau kelenjar tiroid kurang aktif, masalah metabolisme,
atau sistem pencernaannya. Namun sebenarnya kondisi ini jarang terjadi pada anak-anak, tetapi Anda harus tetap waspada jika si kecil mengalami sulit BAB yang sudah bertahun-tahun. Silakan hubungi dokter kesehatan terkait di tempat Anda untuk berkonsultasi lebih lanjut. Itulah informasi mengenai penyebab anak yang sulit BAB. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.